Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mijen. Perkenalkan, nama saya Bapak Hari Supriyadi, Pak. Ya. Saya dari SD Negeri Petoran. Di sini saya bermaksud untuk mencari informasi terkait bagaimana nanti selama dalam pembelajaran ataupun selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Mijen ini bisa mengambil keputusan yang mana keputusan itu berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Mungkin di sini kita seringkali menghadapi permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan itu bisa muncul di dalam lingkungan sekolah kita. Itu diantaranya adalah permasalahan yang harus ada baiknya ataupun ada buruknya. Nah, di sini saya akan mencoba mencari informasi itu Bapak Sabdo selaku kepala sekolah di SD Negeri Mijen ini. Lanjut aja Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah ataupun sebagai pemimpin yang mana masalah itu menjadi dilema dalam penyelesaiannya Pak? Ya, terima kasih Mas Hari. Pertama saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Mijen. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin membantu apa yang menjadi tugas-tugas panjenengan. Di Mijen memang banyak sekali beberapa permasalahan, tapi yang akan saya angkat pada panjenengan itu kaitannya dengan perilaku buruk siswa. Mengapa saya munculkan? Karena ada anak-anak yang perilakunya baik tingkah laku, kemudian suaranya, kalau kita dengar dan kita adaptasikan dengan agama kurang sesuai. Sehingga langkah yang saya tempuh, pertama memanggil anak dulu. Anak itu kita panggil, kita dekati dari hati ke hati. Kemudian berikutnya kita panggil orang tuanya, kita ajak ngobrol. Setelah anak kita panggil, kita ajak ngobrol, orang tua kita panggil, ajak ngobrol. Yang ketiga, antara anak, orang tua, dan kami duduk bertiga agar apa yang dilakukan anak kaitannya dengan perilaku buruk tadi bisa berubah. Paling tidak ada perubahan baik tingkah lakunya terhadap guru, siswa, orang tua juga di masyarakat. Itu Mas. Berarti ya Pak ya, ada istilahnya terkait apa yang sudah kasus di sini itu muncul rujukan moral bagaimana anak itu bisa melakukan hal yang baik, terutama ucapannya. Selama ini mungkin Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Artinya kalau itu nanti udah ketika mengambil keputusan tuh, oh ini baik, kemudian yang langkah yang paling diambil yang paling benar nanti bagaimana Pak? Ya, pertama kami memahami kasusnya dulu. Setelah paham kasus, kemudian kasus itu kita identifikasi, kemudian dicari konflik permasalahannya, juga dilihat bagaimana situasi pada waktu itu. Kemudian kita refleksi. Setelah kita refleksi, kita pertimbangkan prinsip antara etika dan hukum. Sehingga kalau keenam langkah-langkah itu bisa kita jalani, insya Allah apa yang menjadi permasalahan di sekolah akan terselesaikan. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk langkah-langkah yang sudah ditempuh ini sudah sesuai dengan prosedurnya, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Jadi mungkin insya Allah dari langkah-langkah itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik Pak. Ya, kemudian kira-kira
hal-hal apa saja yang selama ini yang bisa dianggap efektif Pak dalam mengambil keputusan tersebut Pak kira-kira Pak? Ya. Yang paling efektif pertama itu kalau kita sudah bisa memahami situasi, bisa mengidentifikasi berkaitan dengan tujuan, kemudian kita mengevaluasi secara opsi, kemudian kita berkonsultasi dan bagaimana tertibnya, serta kita pertimbangkan dampaknya. Setelah kita pertimbangkan, baru kita mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, berarti kan kita harus ada tindakan baru dimonitoring. Nah itu, setelah dimonitoring, nanti fleksibelnya bagaimana kesiapan kita, sehingga semuanya itu ada rangkaian kegiatan sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa tercapai. Selanjutnya Pak, mungkin tantangannya Pak, hal yang menjadi tantangan selama ini dalam misalkan kasus-kasus seperti tadi, anak yang berbicara kotor ataupun anak yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kebaikannya ataupun dia sering berkata tidak baik, itu tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolah ini mungkin apa aja Pak? Ini hal-hal itu kaitannya dengan kurang pemahaman, ya, kurang paham terhadap fakta yang ada. Sehingga kalau anak itu, orang tua itu tidak memahami fakta yang ada, sehingga permasalahan tidak akan terselesaikan. Tapi kalau anak itu bisa memahami fakta, bisa memahami, sehingga kendala-kendala itu bisa terselesaikan. Juga itu nanti bagaimanapun kaitannya dengan pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, nanti bagaimana evaluasi kita. Selanjutnya ini Pak, ya, tatkala Bapak mengambil keputusan, kemudian tantangan yang sudah dihadapi menurut Bapak tadi, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ataupun istilahnya jadwal tertentu yang mana ketika menghadapi kasus-kasus yang hampir sama dengan itu? Ya, pada prinsipnya kami mengambil langkah menganalisis dulu Mas, menganalisis risiko dan dampaknya permasalahan itu. Kalau sudah terjadi schedule analisis risikonya, maka setiap keputusan yang mungkin kita ambil dalam 2 atau 3 kasus dengan pertimbangan baik jangka pendek maupun jangka panjang, insya Allah tidak akan muncul permasalahan lagi. Gitu. Tapi tetap dibuat jadwal untuk kasus-kasus seperti itu. Ada, kita buat jadwalnya. Untuk schedule-nya ada. Termasuk teman-teman guru untuk mengatasi hal. Ya, sehingga hal itu pun tidak harus ditangani oleh kepala sekolah, tidak, tapi kita harus bisa melibatkan stakeholder yang ada di sekolah itu. Kemudian yang selanjutnya Pak, faktor-faktor ataupun adakah orang ataupun faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu dari permasalahan yang sudah ada? Banyak sekali Pak, faktor-faktornya itu banyak sekali. Dengan catatan semuanya itu pertama harus bisa memahami tujuan kita bersama, baik guru, kepala sekolah, murid, orang tua. Kalau semuanya itu sudah memahami berkaitan dengan tujuan bersama, kaitannya dengan permasalahan, sehingga apa yang ada itu tadi insya Allah tidak akan terulang lagi. Dengan demikian kita kan prinsipnya apapun yang sudah kita lakukan selalu kita evaluasi. Ya, berarti seluruh stakeholder sekolah ya Pak? Ya, kita libatkan. Antara guru, kemudian Bapak sendiri selaku kepala sekolah, kemudian juga mungkin ada komite ya kalau kita gunakan semua. Oke, kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ini Pak?
Ya, terima kasih. Pembelajaran yang bisa kita petik, pertama kaitannya dengan menganalisis tadi, selalu kita analisis. Kemudian dengan konsultasi ke berbagai pihak, sehingga dalam hal ini setelah kita evaluasi, kembalikan kepada penilaian diri. Ya, diri dari yang ada kasus serta yang pemecah kasus. Sehingga nanti akan terjadi suatu kepemimpinan tanggung jawab yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga nanti dalam organisasi nanti bisa kuat. Dengan adanya kekuatan dalam organisasi, insya Allah nanti tujuan sekolah akan tercapai. Terima kasih Pak dengan istilahnya hal yang baru tadi, kita dengan evaluasi diri kita dari baik itu kita sendiri ataupun guru ataupun anak ataupun yang lain yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini permasalahan-permasalahan yang ada saya kira nanti bisa teratasi dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang sudah dikelola Bapak menjadi sangat bermanfaat untuk anak didik kita, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Bermanfaat bagi kita semuanya, bisa mengembangkan sekolah kita masing-masing sesuai dengan misi visi dari sekolah itu. Terima kasih. Matur nuwun, semoga Allah selalu melindungi kita. Assalamualaikum Pak. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wardi. Waalaikumsalam Pak Ari. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf hari ini saya mohon untuk informasi Pak terkait dengan kegiatan kami di calon guru penggerak angkatan 9 yang mana kami bertugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Dan langsung aja Pak, ini terkait wawancara kita nanti dengan topik pengambilan keputusan Pak. Pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang kepala sekolah. Langsung aja Pak, pada kesempatan hari ini mungkin di sekolah kita nih Pak, sekolah kita ini di SD Negeri Petra ini pernah ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh Bapak, dan mungkin bagaimana Bapak menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin bisa dalam penyelesaiannya itu langkah-langkahnya bagaimana. Silakan. Gini Pak Ari, jadi untuk kita mengelola suatu lembaga itu sekolah yang di dalamnya banyak orang, banyak manusia, ini peluangnya besar untuk jadi masalah. Dan masalah, alhamdulillah masalah-masalah yang terjadi saat ini adalah masalah-masalah yang istilahnya segera bisa kita selesaikan. Misalnya ada permasalahan, itu permasalahan ini kita cari dulu. Kita cari permasalahannya itu akarnya bagaimana. Jadi nanti untuk bisa kita menangani, bisa kita menyelesaikan, itu kan kita tahu masalahnya dulu. Tahu masalahnya, kemudian kalau tahu masalahnya, kita koordinasikan, kita konfirmasi, sehingga nanti kita itu bisa memutuskan, memberi penyelesaian, memberi solusi untuk kedepannya agar permasalahan ini tidak terjadi kembali. Itu untuk masalah yang terjadi di sekolah kita, itu harus tetap kita selesaikan dengan
dengan cara-cara, dengan tahap-tahap yang itu nanti bisa menyelesaikan masalah tanpa nanti timbul masalah yang berikutnya. Itu Pak. Ya. Mungkin bisa menceritakan sedikit Pak permasalahan yang dihadapi itu mungkin yang pernah Bapak alami sendiri Yeah. saat itu. Ya. Ini Pak Hari, itu kan apa, di sekolah kita itu kan pernah terjadi istilahnya apa, perkelahian. Perkelahian, yaitu yang perkelahian itu apa, penyebabnya itu kan apa, murid dengan murid itu kan saling ejek mengejek, saling ejek mengejek, yang apa itu kok istilahnya itu menyebut-nyebut nama orang tua. Gitu. Nama orang tua dikait-kaitkan di dalam apa komunikasi di antara anak-anak. Nah, itu kan akhirnya apa akhirnya kalau saling ejek kan akhirnya jadinya berselisih. Nah, itu maka terjadi ya nopo istilahnya ya antem-anteman atau apa. Ya, itu yang kemudian dari salah satu pihak ya mungkin anak yang nopo yang dipukul itu kan tidak terima. Nah, tidak terima sehingga ke sekolah melaporkan untuk minta apa minta keadilan. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi, pernah ada kejadian seperti itu. Ya. Yang itu apa karena itu melibatkan anak yang kemudian nanti juga melibatkan orang tua. Jangan-jangan masalah ini nanti akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan di sekolah. Nah, untuk itu kegiatan ini maka harus segera kita cari solusi. Langkah-langkahnya bagaimana Gini kan kemarin kan itu kaitannya dengan orang tua ya, terutama anak dulu, anak kita, kita tanya-tanya, kita interogasi, ternyata ada kesalahpahaman, ya, sehingga orang tuanya itu sangat protektif sekali terhadap anak, sehingga mungkin anaknya itu ya sebetulnya salah, tapi dibela. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan ini, karena ya kan masalah dua murid itu kan juga nanti ada dua murid yang di dalam kelas. Ya, kalau saya ya supaya masalah itu selesai di kelas dulu. Nah, masalah itu selesai di kelas dulu, ya, supaya wali kelas itu untuk menangani. Tapi kemarin itu wali kelas karena ada orang tua yang ke sekolah, sehingga wali kelas itu ya minta bantuan, minta saran masukan, yaitu kepada bapak ibu guru, yang akhirnya juga sampai kepala sekolah. Itu ya, sampai kepala sekolah. Berarti kan ya Pak terkait dengan dilema etika bagaimana tindakan siswa. Yeah. Siswa di sekolah, kemudian kita beliau koordinasi, kemudian klarifikasi bagi Pak. Kemudian gini Pak, untuk selanjutnya ketika Bapak saat itu menghadirkan ke orang tua di sekolah, yang mana Bapak sudah mengklarifikasi yang tadi, tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan itu apa Pak? Gini Pak Ari, ketika orang tua ke sekolah, itu kan kita jangan sampai kita itu kemudian membenarkan istilahnya berpihak kepada orang tua yang datang ke sekolah. Maka kita juga harus menjaga agar
yang permasalahan anak ini nanti tidak berkembang kepada sampai ke permasalahan orang tua, sampai ke permasalahan orang tua. Maka kita juga harus pandai-pandai napa nggih untuk napa nggih menangani masalah tersebut. Maka dengan beberapa masukan dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu wali kelas yang pada waktu itu membantu, akhirnya napa nih dengan kita ya, mempertimbangkan dampak-dampak ke depan, ya, akhirnya apa? Akhirnya ya orang tua ini dapat kita beri pemahaman, ya, dapat kita beri pemahaman dari napa nggih masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang melihat napa nggih peristiwa itu. Ternyata anak itu juga napa nggih juga melakukan kesalahan, dan akhirnya juga orang tuanya sadar. Bisa memahami berarti Pak. Ya, orang tuanya memahami sehingga ya karena anak itu kan juga untung orang tuanya memahami dengan apa nggih, dengan apa nggih, kenakalan anak. Yang kenakalan itu yang menyebabkan sampai terjadi ya perselisihan seperti itu. Saat itu langsung diputuskan saat itu atau mungkin ada jadwal ataupun istilahnya bukan jadwal, ada jadwal tersendiri untuk memutuskan itu atau langsung saat itu Pak? Ini jadi ada time schedule ya. Kan kita untuk memutuskan itu kan juga tidak bisa sembarangan ya. Sembarangan kita putuskan, oh kue salah, kue benar. Sebetulnya kan kita juga cari dulu dari masukan apa gitu, masukan Bapak Ibu guru. Nah, jadi tidak langsung saya pecahkan kan beberapa hari dari kejadian itu kan kita berkumpul, kita berkoordinasi untuk menggali daripada apa gitu, sikap daripada tingkah laku anak-anak yang saat itu berselisih. Jadi kita koordinasi dulu, setelah kita mendapatkan masukan, mendapatkan saran dari kerja kita, Bapak Ibu guru, baru kita itu bisa menyelesaikan. Oh langkah apa yang harus disarankan kepada orang tua, anaknya pernah berbuat apa, nah itu kita sampaikan kepada orang tua dari masukan Bapak dan Guru. Berarti sudah ada tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapannya. Kita memahami permasalahan, baru nanti kita putuskan gitu ya. Selain tadi kita sudah sinkronisasi ataupun kita sudah konfirmasi ke orang tua juga dan anak juga nih Pak. Alhamdulillah tidak sampai mendatangkan kedua orang tua. Oh gitu. Jadi cukup orang tua yang merasa bahwa anaknya terdolimi, itu bisa kita arahkan, bisa kita beri pemahaman. Selanjutnya Pak, ketika Bapak ini mengambil keputusan, mungkin faktor-faktor yang apa saja yang selama ini dapat mempermudah Pak, dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Mungkin faktor-faktor ini ketika ada suatu permasalahan apa, nah ini bisa memudahkan Bapak dalam mengatasi itu kira-kira apa aja Pak? Ini ya, untuk kita memecahkan masalah kan kita faktornya itu ada gini gitu. Faktor dari akar permasalahan. Akar permasalahan itu kemudian dari Pelaku Pak. pelaku, Pelaku. dari pelaku ya. Pelakunya, kemudian dari pelaku itu juga nanti akibatnya. Akibat dari kita menyelesaikan masalah kan juga termasuk faktor gitu. Penyebabnya apa, kemudian siapa pelakunya, siapa, kemudian nanti akibatnya itu kan komponen itu juga harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita memutuskan masalah nanti akan berakibat masalah yang lain. Nah, itu harus kita perhatikan komponen seperti itu. Jadi untuk komponen dari akibat dari kita memecahkan masalah itu juga harus kita perhatikan. Mungkin itu Pak yang menjadikan kegiatan kita hari ini. Tapi di akhir kata Pak, ini mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, yang perlu kita ambil hikmahnya ataupun apa yang menjadi misalnya hikmah dari pembelajaran itu apa Pak? Gini Pak Ari,
dengan masalah-masalah yang timbul, ya, karena kita kerja kan juga ada resiko, ya. Ada resiko dari kerjaan kita. Dengan masalah-masalah yang timbul itu akan membantu mendewasakan kita, mendewasakan akal pikir kita, mendewasakan perasaan kita, mendewasakan kepedulian kita terhadap apa nggih, terhadap eh, permasalahan-permasalahan yang itu apa nggih, yang harus kita selesaikan, yang harus kita beri solusi, yang harus kita napa nggih, selesaikan sehingga masalah itu tidak berkembang dan juga nanti terselesaikan dengan baik. Jadi dengan permasalahan-permasalahan kita itu ya maka akan mendewasakan kita baik di dalam kita berpikir, baik kita di dalam membawa perasaan untuk kedepannya ya, terhadap ya karena kita tugas kita kerjakan ya, harapan kita tidak ada masalah. Tapi kan kalau ada masalah kita punya pengalaman, kita punya apa kita punya ilmu-ilmu di dalam kita memecahkan masalah. Berarti anu ya Pak ya, termasuk guru juga ya Pak ya. Ya. Guru sebagai guru yang mana langsung berhadapan dengan siswa. Itu juga, itu juga bisa mendewasakan kita dalam pola pikir kita nih Pak. Maka napa kalau ada masalah ya itu jangan napa jangan kita langsung takut, jangan kita langsung minder, tapi kita lihat dulu masalahnya. Kemudian ya karena kita punya teman ya kita napa sarasian dengan teman, kemudian minta saran dengan teman, itu nanti akan apa membuat kita itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa napa bisa menyerap apa pendapat orang lain, apa bisa kita itu berwawasan luas, jadi tidak picik, tidak napa tidak istilahnya ego kita tinggi. Oh ya masalahnya sudah selesaikan ya seperti ini tidak kan. Ya. Ya, terima kasih Pak atas kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan di sekolah kita nanti akan lebih baik lagi Pak. Amin. Dan permasalahan yang kita hadapi selama ini mudah-mudahan juga tentunya akan berakibat positif Pak. Kalau saya berpikir seperti itu berakibat positif sehingga nantinya akan bermanfaat untuk sekolah kita. Saya kira itu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang bersedia kegiatan wawancara pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Ari.